Program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Reni Dwi Astuti, Sarjana Psikologi. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di UPT SMP Negeri 4 Gresik, Jawa Timur. Saya merupakan salah satu peserta program guru belajar seri pendidikan inklusif tahun 2021. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang program guru belajar seri pendidikan inklusif tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, bimbingan teknis. Yang kedua, pelatihan. Dan yang ketiga, pengimbasan. Adapun tujuan kegiatan ini meliputi yang pertama, meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau disingkat PDBK. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan Diklat secara daring. Hakikat pendidikan inklusif. 1. Pendidikan untuk semua. 2. Mengakomodir semua perbedaan peserta didik. 3. Sekolah siaga yang siap menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekitar sekolah. 4. Penyesuaian sistem berlaku bagi semua anak. 5. Mengatasi hambatan belajar. Adapun tujuan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, percepatan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. 3. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas. 4. Menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. 5. Memenuhi amanat
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun sasaran pendidikan inklusif adalah anak usia sekolah, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan permanen, hambatan temporer, maupun hambatan dalam perkembangan. Keberagaman peserta didik adalah sebuah keniscayaan. Maka, guru harus mempersiapkan berbagai hal agar kebutuhan pembelajaran seluruh peserta didik dapat terpenuhi tanpa terkecuali. Adapun macam peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik reguler, yaitu peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu sehingga mereka tidak ada kendala dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Yang kedua, peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik yang memiliki hambatan tertentu seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, hambatan autistik, dan hambatan lainnya seperti ADHD, lambat belajar, rendah konsentrasi, dan gangguan perilaku tertentu. Yang ketiga, peserta didik dengan berbagai latar belakang, yaitu mereka yang mengalami hambatan secara eksternal seperti anak korban bencana alam, anak korban virus HIV, anak korban KDRT, narkoba, anak korban perang, pelajar hamil, anak jalanan, anak yang berasal dari etnis minoritas, maupun penduduk pedesaan dan daerah terpencil. Peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pembelajaran dalam upaya mencapai kualitas hidup. Ada 4 indikator kualitas hidup bagi setiap peserta didik, yaitu 1. To live. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup, mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Yang kedua, to love. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta didik lainnya. Bahkan, guru harus mengembangkan sikap saling menyayangi, mencintai sebagai sesama warga sekolah. Yang ketiga, to play. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti
dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus harus memperoleh hak yang sama untuk memperoleh kesempatan aktivitas permainan di kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat, to work. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dihadirkan di kelas hanya sebagai pelengkap penderita. Akan tetapi, harus diberikan layanan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikannya. Ada beberapa prinsip umum yang diterapkan pada pembelajaran inklusif. 1. Prinsip motivasi. Guru hendaknya selalu memotivasi siswa agar selalu bersemangat dalam belajar. 2. Prinsip latar atau konteks. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan contoh di lingkungan sekitar siswa. 3. Prinsip hubungan sosial. Guru harus mengupayakan pembelajaran yang interaktif untuk menggalakkan interaksi siswa dengan guru maupun dengan sesama siswa. 4. Prinsip optimalisasi interaksi guru, peserta didik, dan lingkungan. Guru harus mampu membangun dan mengoptimalkan interaksi positif dan konstruktif antara peserta didik dan lingkungan. 5. Prinsip individualisasi. Guru hendaknya mengupayakan agar peserta didik mampu mandiri setelah pembelajaran. Pendidikan inklusif sangat penting diterapkan karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Berikut ini beberapa manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik. 1. Menumbuhkan rasa persahabatan dan persaudaraan. 2. Menumbuhkan sikap toleransi. 3. Menumbuhkan citra positif dari diri mereka sendiri. 4. Menghargai keunikan pada diri orang lain, sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa adanya perlakuan diskriminatif. 5. Merangkul dan menghargai perbedaan. 6. Mempelajari model dari yang berhasil. Adapun manfaat pendidikan inklusif bagi orang tua dan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui sistem belajar di sekolah. Orang tua
dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya harus dididik. 2. Percaya yang tinggi terhadap guru. Orang tua merasa percaya dan dihargai serta menganggap dirinya sebagai mitra setara dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas untuk anak. 3. Tanggung jawab di rumah kerjasama dengan guru. Orang tua dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. 4. Keluarga belajar tentang perkembangan anak. 5. Keluarga memahami perbedaan individu dan keragaman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan menerapkan model pendidikan inklusif dapat memperluas akses peserta didik berkebutuhan khusus terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa.